Santet dalam tinjauan vibrasi itu adalah pertemuan antara bahan yang sudah ada di tubuh orang itu, keyakinan lah, apa yang informasi di DNA, dengan sesuatu dari luar. Santet itu ada atau tidak? Ya. Kuncinya tetap vibrasi kita. Kalau vibrasi kita rendah, masuklah dia. Santet nggak bekerja sendirian. Dia tidak akan bisa masuk kepada orang yang nggak ada bahan dasarnya. Masalahnya kita semua udah terpapar. Guru saya tuh pernah menguji coba. Kalau misalnya nih Mas Dava ya misalnya. Setiap pagi saya lempar jarum yang dibungkus pakai jeroan, dibungkus kain kafan. Luk. Dan saya itu cuma iseng, tidak niat nyantet. Luk. Ini guru saya pernah melakukan eksperimen ini. Anda tuh akan kena santet loh Mas, walaupun tidak disantet. Karena Anda meyakini bahwa Anda kena santet. Jadi yang bagian tersulitnya Mas Hendra. Oke. Orang yang mengaku kena santet itu bingung. Apakah dia disantet atau karena dia merasa disantet jadi terkena efek santet? Iya. I see. Angel nggak? Jadi yang harus kita pastikan adalah bahwa ternyata dalam fenomena santet itu keyakinan orang itu ikut ngaruh, Mas. Anda tahu nggak, pernah ada seorang ahli perdukunan diundang ke TV, kan ngomong gini, ya kalau misalkan santet itu bekerja atau teluh itu bekerja, kenapa kita nggak santet aja itu Presiden Amerika, karena sering jajah kita secara ekonomi, kan bilangnya gitu. Saya lupa waktu itu obrolannya. Kalimatnya gini, karena di Amerika itu nggak mengenal santet, sana taunya voodoo. Kosakatanya nggak nyambung. Artinya kita bisa lihat santet pun itu lokal, Mas. Artinya simboliknya berbeda. Nah, kalau kita bicara simbolik, akhirnya santet tidak akan bekerja kalau orang itu juga tidak ada benih yang menjadi tempat subur. Dalam hal ini keyakinan. Datanya dibuka apa enggak? Ya, contoh nih, Mas. Mas Hendra percaya hantu nggak? Percaya. Oke. Percaya nggak? Percaya. Nah, misalkan Mas Dava bilang nggak percaya. Nah, untuk mengecek keyakinan, itu nggak boleh dengan mulut menjawab percaya atau tidak. Misalkan Mas Dava bilang, aku nggak percaya, Mas. Pertanyaan untuk ngeceknya itu gini. Mas Dava berani nggak tidur di kuburan 3 malam sendirian? Ya. Naik wedi, berarti percaya. Nangkep ya? Iya. Nah, kita itu di mulut sering bilang, aku nggak percaya santet kok. Tapi kita dari kecil udah nonton film santet. Iya. Masuk ke DNK kita informasi itu. Sehingga itu sudah jadi benih. Nah, sekarang pertanyaannya. Santet dalam tinjauan vibrasi itu adalah pertemuan antara bahan yang sudah ada di tubuh orang itu, keyakinan lah, apa yang informasi di DNA, dengan sesuatu dari luar. Iya. Kapan matching, Mas? Saat vibrasinya rendah. Saat vibrasinya. Kita bicara santet yang asli ya, bukan gimmick-gimmick pakai trik sulap ya. Mas, orang nyantet itu dengan penuh cinta nggak? Enggak, kan orang nyantet itu pasti motifnya kan dendam, amarah, ya kan? Sakit hati. Nah, Anda perhatikan, silakan teman-teman yang nonton channel Ngaji Roso buka di tabel level of consciousness-nya David R. Hawkins. Itu kan di getaran-getaran rendah itu ada marah, benci, ya kan? Orang nyantet itu pasti pakai getaran rendah. Betul. Makanya saya lupa yang diundang paranormal, diundang di TV, dia bilang orang bahagia itu sulit disantet. Karena di tabel vibrasi itu, di tabel kesadaran, sukacita, ketenangan, itu kan vibrasinya tinggi. Power ya. Artinya, Mas, terlepas santet itu ada atau tidak, ya, kuncinya tetap vibrasi kita. Kalau vibrasi kita rendah, masuklah dia. Bahkan kalau vibrasi kita rendah, tidak ada santet pun kita merasa disantet. Iya. Wah, ini warungku sepi, mesti disantet. Kan gitu. Karena dia tidak tahu jawabannya. Nah, yang menarik adalah kalau Anda merasa disantet, lalu Anda nanya ke dukun santet, pasti jawabannya kecenderungan Anda disantet. Betul. Karena ada hal yang menarik, Mas.
Kalau Anda nonton video-video tentang fisika kuantum, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita bayangkan, itu di level energi itu mewujud menjadi sesuatu loh. Makanya kadang anak-anak ya sering bilang, mama di pojokan ada penampakan gitu. Terus mamanya jadi takut, dia nggak bisa lihat. Itu jangan GR, itu hantu dulu. Karena keruwetan pikiran ibunya, mungkin mikir cicilan lah, mikir suaminya, itu bisa mewujud menjadi sesuatu yang ditangkap oleh anak itu menjadi sesuatu. Jadi ketika Anda dari rumah sudah, wah aku ketoknya disantet, ketoknya, itu sudah muncul jadi bentuk-bentuk yang itu dilihat dukunnya, Mas. Sebagai akhirnya tervalidasi lah, memang dia melihat sesuatu. Loh, saya punya alumni yang saya minta dia untuk mengimajinasikan. Ini asli nih, alumni, Mas. Di kantor dia tidak pernah ada hantu. Dia bilang, Mas Arif, hantu bisa dibikin nggak? Yuk, kita tes. Asli, ini cerita asli. Di inbox saya masih ada ceritanya. Yuk. Ini udah tahun lama banget. Membikin hantu di kantor. Ya. Dia di gudang, itu memvisualisasikan hantu kuntilanak, Mas. Iya. Tapi kan nanti repot membedakan hantu buatan dia dengan hantu yang memang reguler, Mas. Makanya dia membayangkan hantunya pakai pakaian polkadot, Mas. Tahu polkadot ya? Yang kayak badut itu. Tahu. Kan biar ada identitas dong. Oke ya, sudah. Hantu reguler. Nah, sekian lama gitu. Jadi dia lakukan itu berulang-ulang. Jadi dia mengimajinasikan, memvisualisasikan, dan dia tentunya pernah belajar hipnoterapi, hipnosis, memang udah dalam ilmunya. Anda tahu setelah beberapa waktu, satpam di kantor itu heboh. Ada penampakan, wanita rambut panjang, kakinya gantungin. Dan yang menarik adalah bajunya polkadot. Jadi tahu kita sekarang. Oke. Ini masih menjawab santet tadi. Saya pernah ngisi di sebuah corporate di Jakarta, Mas. Habis acara, ada seorang ke depan nyalamin saya, "Makasih, Mas." Kenapa? Anda memberikan terima kasih kepada tukang sound. Karena jarang loh pembicara memberi apresiasi kepada teknisi sound. Saya bilang sound itu penting. Kenapa, Mas? Saya adalah ghostbuster, Pak. Jadi kerjaan dia itu ngusir hantu di rumah-rumah berhantu, dan dia menggunakan frekuensi, Mas. Keren nggak? Nih, Mas, alatnya ditunjukin. Wah, keren nih. Jadi menurut Anda hantu itu apa? Ya sama seperti yang Mas Ari bilang tadi. Hantu itu sebenarnya hanya kekacauan energi, kekacauan frekuensi. Akibat apapun itu, entah itu karena aliran sungai di bawah tanah, atau karena BTS, atau karena memang ada memori di situ pernah terjadi sesuatu. Nah, gumpalan energi itu ketika dilihat oleh orang, penampakannya akan ngikutin belief. Jadi gini, kalau Mas Hendra itu orang Eropa, di pojok itu ada gumpalan energi. Mas Dava akan melihat itu kuntilanak, dia ngelihat itu hampir karena hantu di belief dia. Jadi barangnya itu sebenarnya hanya energi yang tidak berbentuk, chaos, dan kita akan memproyeksikan sesuai dengan belief. Nah, jadi kalau boleh dibilang gitu, akhirnya semua terlibat, Mas. Faktor energi kacau ada, belief orang itu ada. Nah, balik ke santet sama. Santet nggak bekerja sendirian. Dia tidak akan bisa masuk kepada orang yang nggak ada bahan dasarnya. Masalahnya kita semua udah terpapar cerita-cerita tentang itu gitu loh. Sehingga bentengnya sebetulnya bagaimana menjaga perasaan kita supaya bagus. Sebentar, Mas. Berarti kalau case-nya itu yang dialami oleh anak kecil yang memang dia, saya nggak tahu itu indigo atau apa. Tapi memang belum ada install yang masuk bahwa belief hantu tuh begini. Itu terus berarti, dia melihat apa? Itu berarti hantu reguler. Atau gimana? Hantu ori dan hantu KW. Ada dua kemungkinan, Mas. Okay. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang melihat hantu original. Yang kedua, dia melihat sesuatu yang tadi akibat keruwetan yang ibunya habis bertengkar dengan bapaknya. Kan termanifestasinya dalam bentuk-bentuk yang menakutkan, Mas. Dan ketiga, bisa juga imajinasi dia sendiri nonton film kartun, ada Casper. Jadi possibility-nya banyak. Oke. Nah, untuk mengkonfirmasinya yang sulit, jujur. Karena belum ada riset yang tervalid tentang hantu. Cuman kalau saya boleh memaparkan, gini, Mas. Saya sampai detik ini yang selogis ini selalu menyisakan ruang bahwa ada sesuatu yang nggak bisa dilogika. Sehebat apapun saya berpikir, saya selalu meyakini ada sesuatu yang nggak bisa dinalar pakai pikiran saya. Termasuk ketika dikatakan santet dan sebagainya, saya misalkan 90% mengatakan itu tidak ada, tapi 1% saya sisakan ada.
Karena alam semesta kan kompleks, Mas. Betul, betul. Kita nggak boleh mengklaim kita tahu semuanya, tapi kita juga tidak boleh mengklaim tidak tahu semuanya. Bahkan persentase ketidaktahuannya sebenarnya lebih Iya. besar. Lebih besar kalau dalam pandangan orang yang lebih tahu. Iya. Kalau jenengan pernah nonton filmnya yang Dr. Strange itu, Dr. Strange yang di apa? Dia kan seorang dokter yang sedemikian logis banget. Wah, nggak ada alam gaib gitu. Akhirnya dia kecelakaan ke Tibet, dikemplang gitu, ruhnya keluar. Wah, dia baru lihat alam lain gitu loh. Oke, ini ada yang tanya dari hantu, Mas. Saya ingin Mas Arif, Ya. apa rahasianya kok kelihatan awet muda gitu? Saya berikan informasi, saya udah mau 45 tahun. Apakah masih terlihat cukup muda? Iya, cukup muda. Makannya atau apa Oke. mungkin rahasianya? Teman-teman kalau pengen tahu, lihat foto saya yang pernah saya posting di Facebook. Itu lebih tua dari wajah Iya, ini. ini ada yang komentar, ini apa video lama gitu. Padahal ini live. Iya. Jadi teman-teman saya yang waktu zaman saya dulu mau bunuh diri itu bilang pas ketemu saya, gila kamu kok lebih muda ya sekarang. Ya kalau diperhatikan gini Mas, saya itu baru mulai menata pola makan saya belum lama. Belum lama lah kesadaran saya untuk makan yang lebih bagus dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya sudah sering dapat komentar, kok Mas Arif seperti lebih muda untuk ukuran umur segitu. Artinya, memang pola makan ngaruh ya, tapi ternyata pikiran, emosi itu ngaruh banget, Mas. Nah, kalau ditanya bagaimana cara saya, aku tuh gini, Mas. Kalau bisa aku tuh melakukan sesuatu yang aku sukai ya. Jadi, kadang saking ekstrimnya, aku diundang perusahaan, terus aku lagi kok nggak nyaman, nggak cocok, aku tolak, Mas. Iya. Makanya teman-temanku bilang, kamu kok songong amat ya? Enggak, aku pengen hidupku panjang. Karena beberapa orang yang pernah, pokoknya ada order sikat, akhirnya mati di kelas, ada Mas. Kan hidup nggak cuma duit. Jadi, buat teman-teman yang mungkin sudah minum banyak obat anti-aging, lalu nggak ngefek ya. Coba dicek tentang seberapa sering Anda berada di tabel-tabel itu loh, yang di bawah itu, emosi, marah, dendam, benci. Apakah terus saya 100% terbebas dari itu? Enggak, Mas. Tapi cepat sadar, aku kok. Waktu awal-awal saya nikah, 2 tahun pertama, saya sering bertengkar dengan istri saya. Kalau Anda lihat foto saya waktu awal nikah, jauh lebih tua dari ini. Padahal orang bilang, nikah enak banget. Kata siapa? 2 tahun pertama. Kayak neraka, Mas. Nah, kalau Anda tanya, cek lah istri saya, Anda bisa WA. Kami sudah pada posisi udah berapa tahun lama, sampai sering, kita kok udah lama nggak bertengkar ya? Karena apa? Setiap ada unek-unek langsung dikeluarin, dikonfirmasi. Oke. Nah, jadi itu juga agak kompleks untuk orang yang udah menikah, Mas. Aku tuh pengen sih, Mas, berpikiran positif. Bojoku cerewet banget, Mas. Itu problem kalau istrinya nggak belajar juga, Mas. Iya. Jadi yang ngaji Rasul bukan hanya suaminya. Nggak seia sekata. Tapi terima kasih ya. Karena gini, minta juga doa panjang umur, karena awet muda tapi terus mati juga ya. Nah, kalau ini Mas, kalau misalnya tips dari Mas Arif nih ya, langkah untuk meningkatkan income atau pendapatan itu seperti apa? Karena kan ada mindset, alah nek pegawai negeri, nek guru SD, atau kemudian belum jadi pegawai negeri tapi guru SD kan bayarannya segitu. Mbok yo mindsetnya ditoto kaya apa ya podo-podo wae, kan ada yang bilang seperti itu. Gimana Mas Arif? Mas Hendra, perlu saya konfirmasi dulu ke Mas Hendra nih. Ini secara spesifik memang pemasukan atau penghasilannya, karena saya membedakan kata rezeki dengan rezeki material. Oke. Ini saya tanya dulu. Jadi lebih ke material kan maksudnya? Iya. Penghasilan. Iya, uang. Oke. Karena kan kalau saya tuh persepsinya kita sehat hari ini, saya nggak sariawan sehingga bisa berbagi untuk teman-teman. Ini income, lebih ke pendapatan. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau ditanya itu, ya saya pernah mengalami kesulitan keuangan. Dan saya dapat banyak curhatan, dan juga banyak orang yang utang ke saya nggak pulang. Tapi ya saya kadang bantu orang kejerat pinjol gitu, Mas. Ya.
Nanti jangan-jangan saya ngomong gini banyak yang jabri saya. Alasannya apa? Saya pernah susah kayak gitu, Mas. Jadi kalau bicara tentang emosional itu, jadi gini, saya pernah bertahun-tahun itu 2 tahunan, itu hubungan dengan orang tua saya buruk, sampai 2 kali lebaran nggak pulang. Iya. Dan dalam masa itu tuh, kadang nggak makan gitu, kadang punya uang, kadang nggak, Mas. Saya kadang utang di warung ini, seminggu baru bayar, jadi ketika bicara uang itu emosional sekali. Nah, artinya kalau saya bilang tentang bagaimana memperbaiki keuangan, saya punya hak di situ karena saya pelaku. Iya. Saya nggak cuma teori doang. Benar. Nah, Oke. jadi tetap sih Mas ya, yang namanya keuangan tetap di sini ada 2 faktor, teknis sama non teknis tadi. Non teknisnya tetap mindset kita. Kadang kan orang sudah biasa susah, itu dengar kata duit di atas yang biasa dia dengar itu sudah wah kayaknya kok sulit ya, nggak mungkin ya gitu. Dengar kata Mas, kalau kita ngobrol dengan pebisnis itu ngomongnya triliunan, kita aja masih kadang gatel-gatel tuh Mas badannya, Mas. Karena belum masuk angkanya di kita, betul, jujur aja. Betul. Nah, maksud saya di level yang di bawah kita tuh banyak orang yang cuma bicara ratusan ribu aja gatal-gatal. Nah, selama gatal-gatal itu belum hilang, berarti kan ada penolakan. Itu kudu diberesin dulu. Nah, cuman, Mas, aku tuh sudah belajar ilmu bawah sadar gini-gini. Tapi aku cuman jadi PNS. Apakah bisa aku mendapatkan pemasukan yang lebih besar? Jujur, teknis ini tetap ngaruh, Mas. Anda akan dibatasi oleh kemampuan Anda menerima. Cuman mungkin yang bisa terjadi manifestasi atau perwujudan, Anda naik golongannya cepat, ya kan? Anda dapat naik pangkatnya cepat, gitu kan? Nah, dan kadang godaan-godaannya peluang korupsinya banyak. Nah, itu yang hati-hati tuh. Karena kalau orang cuma ingin manifestasi dapat duit banyak, suka jalan-jalan kayak gitu sering datang, Mas. Nah, tapi kalau teman-teman ingin memperluas juga, ya bukalah satu kegiatan lain selain apa yang sudah dilakukan untuk mewadahi itu, Mas. Kan sekarang sangat mungkin apapun bisa, Mas. Di dalam era digital, kita sekarang sangat punya banyak peluang untuk menghasilkan uang, tidak harus keluar dari kerjaan, Mas. Reseller. Iya, banyak sekali. Jadi nggak bisa sih, Mas. Maaf ya, misalnya gini. Mas, saya seorang yang bekerja dengan gaji sekian dan itu sudah fix. Nggak bisa naik gaji. Kalau saya banyak sedekah, saya banyak vibrasi bagus, apakah pemasukan bisa naik? Gini, semua kebaikan kita, semua vibrasi kita, semua mindset kita yang mungkin sudah angkanya besar, itu terakumulasi di level vibrasi. Cuman dia baru berputar-putar untuk termanifest itu butuh wadah, Mas. Nah, yang menarik adalah kita tidak tahu caranya bagaimana. Saya punya banyak teman yang jalannya jelas nggak masuk akal. Tiba-tiba, Mas, tiba-tiba dia dapat istri yang mertuanya kaya raya, Mas. Kita nggak tahu jalannya loh. Dan mertuanya itu suka gitu loh. Dan si orang ini tuh tidak terus memanfaatkan. Dia tetap tahu diri, dia tetap bertumbuh, tapi dapat mertua kaya raya kan manifestasi dari akumulasi ini, Mas. Kita tidak tahu bagaimana caranya terwujud itu, kita tidak tahu. Karena di dalam ilmu vibrasi ada yang namanya possibility alternatif. Contoh, sebagai seorang PNS, dalam hitungan kita, wah saya harus ngumpulin duit sekian, terkumpul sekian tahun supaya bisa umroh. Ada possibility alternatif loh, Mas. Apa? Gimana kalau tiba-tiba kita diumrohin orang? Ada satu yang mau saya sampaikan, Mas. Saya kan kadang suka nguji cara. Yeah. Saya sudah lama dulu diajak umroh sama istri saya, tapi saya nggak mau. Dan saya selalu bilang, umroh itu kan harus dipanggil. Dari mana saya tahu bisa dipanggil? Jangan-jangan saya kegeeran datang ke sana. Kamu itu alasan aja, kata istri saya. Yang menarik, Mas, bertahun-tahun itu, setelah saya pindah ke Jogja, saya masih punya jawabannya yang sama. Nah, lalu terakhir kali saya ngomong ke istri saya, kalau memang Tuhan manggil saya, pasti difasilitasi dong. Perusahaan undang saya aja difasilitasi, masa ini enggak? Mungkin kalau Tuhan tahu ya kurang ajar, duit aja ada kok gitu. Tapi yang menarik, Mas, suatu saat saya ngajar, setelah selesai ada peserta mampirin saya, bawa tas. Mas, saya sudah lama banget itu punya nadar ingin mengumrohkan Mas Arif, dibuka duit kabeh wis atas, Mas. Merinding aku terus aku bilang, ampun Gusti, ampun, yo, aku disuruh sana.
Aku sampai bilang, nggak usah, aku cukup, aku sudah dapat validasi, aku memang suruh ke sana. Tapi aku udah nadar, Mas. Waduh, repot ini. Ngomong ke istri saya sudah cukup buat saya. Akhirnya karena maksa, diterima, Mas. Nah, maksud saya adalah, itu kan nggak dipikir oleh seorang Arif RH saat itu, kok ada rezeki dengan cara seperti itu. Maksudnya adalah, buat teman-teman yang mungkin merasa putus asa, kadang datangnya mungkin tidak tiap bulan, tapi Anda nggak tahu di tahun sekian, Mak, blek. Mungkin datangnya mungkin tidak setiap bulan, tapi ada rezeki, apa yang masih istilahnya? Kaget. Hujan deras sehari, blek. Nah, jadi artinya maksud saya, Mas Hendra, kalau ditanya mungkin nggak mungkin, tapi bisa jadi kalau memang sudah terpaku teknisnya sebagai seorang PNS nggak bisa lagi lebih gede, rezekinya akan datang dengan jalan-jalan seperti itu. Nggak bisa lewat gaji dong. Dari arah yang lain. Iya. Entah karena kemudian saking baiknya sama wali murid, terus kemudian lesin anak saya dong. Loh, bisa jadi. Terus wali muridnya punya adik yang belum menikah, dipek mantu, duitnya akeh. Gitu. Semuanya serba mungkin. Iya, Mas. Dan ketika saya ngomong gini, saya yakin nanti banyak yang komen, iya aku ngerasain ya. Karena ini memang pola. Ini memang fenomenanya gitu. Berarti kan yang perlu diubah yang pertama dulu mindset-nya, Mas. Betul, Mas. Nah, ini yang agak repot. Makanya saya sering kasih tips vibrasi untuk ngatasin ini. Contoh gini, Mas. 500.000 dengan setengah juta, terkesan banyakan mana? Banyakan setengah juta kan dibanding 500.000? Iya. Padahal angkanya sama. Nah. Itu saya sering bilang ke beberapa orang yang dia itu menolak angka, misalnya gini, Mas, aku tuh pengen punya penghasilan misalkan 5 juta, tapi kok kayaknya nggak mungkin ya, Mas, aku penghasilannya 500.000. Dia dengan angka 5 juta tuh nolak. Sementara kita sudah tahu bahwa kalau nolak, ya gimana vibrasinya akan ngundang. Gimana ya, Mas, aku belum berdamai. Ya udah, aku bilang gini, diotak-atik aja biar nyaman, karena yang penting rasonya nyaman. 500.000 nyaman nggak? Nyaman. Nah, yaudah ngomong aja ke diri sendiri. Aku pengen penghasilanku 500.000 10 kali. Beda loh, Mas. 5 juta dengan 500.000 10 kali. Nggak ditolak kan? Iya. Contoh lain. Ada beberapa sales yang dia itu sering nggak capai target. Terus saya tanya, kamu kalau dengar kata target rasanya nyaman nggak? Enggak. Vibrasimu udah nolak. Baru dengar kata target, nolak. Ini saya yakin nanti banyak yang komen nolak juga. Terus saya bilang gini, kalau kamu ganti dengan kata hasil yang ingin dicapai atau outcome, lebih nyaman nggak? Nyaman. Ya udah, gunakan kata itu. Oke, di sini ada nggak yang punya utang? Oke, dengar kata utang, badannya gatal-gatal kan? Cicilan, badannya gatal-gatal kan? Coba diganti dengan kata amanah. Utang, amanah. Lebih nyaman mana? Amanah kan, Mas?